Konseling adalah proses komunikasi yang dibangun oleh penyedia layanan ditujukan kepada klien atau pasangan suami dan istri dengan kebutuhan berKabi. Tujuannya sebagai acuan atau pedoman untuk membantu dalam mengambil keputusan memilih jenis kontrasepsi yang tepat dan sesuai dengan kondisi kesehatan. Untuk persiapan konseling, ruangan konseling, pulpen, dan buku catatan. Lembar Informed Consent. Kalau persiapan sudah selesai, yuk kita lihat video konseling berikut ini. Baik, Ibu sama Bapak, sebelumnya perkenalkan, saya Bidan Nisa. Di sini mungkin yang akan melayani atau memberikan pelayanan tentang maksud Ibu dan Bapak kesini. Sebelumnya, izin saya untuk menuliskan identitas Ibu sama Bapak ya. Boleh? Boleh, Ibu. Ya, sebentar ya. Ibu namanya siapa? Isma. Ibu Isma. Suami Ibu ini? Iya. Namanya siapa, Pak? Bapak Kevin. Bapak Ibu. Dari mana Ibu dan Bapak? Dari Cilenyi. Cilenyi. Baik, Ibu dan Bapak kesini ada yang perlu saya bantu apa? Saya ingin konsultasi tentang KB, Bu. Oh, tentang KB. Sebelumnya ingin konsultasi untuk memakai apa sudah memakai KB? Sudah memakai. Sebentar ya. Baik, Ibu tadi bilang sudah memakai KB ya. KB apa, Bu? Dari Ayudi. Keluhannya apa? Kalau misalnya saya berhubungan badan sama suami saya, suka ada yang nusuk. Betul, Bapak? Gimana rasanya? Ya, bukan aku sebelumnya begitu. Jadi kalau misalnya saya berhubungan itu ada yang rasa ganjel, terus gak enak aja gitu gak kayak biasanya. Iya, penggunaan IUD ini udah berapa lama, Bu? Saya baru memakai alat kontrasepsi Ayudi ini tuh baru 3 bulanan. 3 bulan. Udah pernah konsul atau belum? Atau baru kesini konsul? Sudah pernah konsul, Bu, ke dokter, ke bidan, tapi sama aja nggak bisa berubah gitu. Baik, jadi keluhan dari IUD ini dari Bapaknya ya, rasa tidak nyaman saat berhubungan. Mungkin kalau itu masalahnya, Ibu maunya gimana? Saya ingin ganti KB aja, Ibu. KB aja, Ya, biar baik. ya, biar tidak mengganggu saya dan suami. Baik, jadi Ibu kesini ada untuk bertujuan menjadi KB ya? Iya, Ibu. Sebentar ya, saya nanti untuk membantu Ibu dalam mengambil keputusan untuk memakai KB ya. Jadi Ibu, KB itu kan terdiri dari 2 jenis, ada yang hormonal dan non hormonal. Nah, yang Ibu pakai IUD itu non hormonal, jadi hanya dimasukkan alat untuk mencegah adanya kehamilan. Nah, mungkin selain dari IUD, Ibu pindahnya yang KB hormonal, ada pil, suntik, sama implan. Ibu udah tahu belum ya tentang KB itu? Saya udah tahu, Bu, soalnya sebelum kesini saya kesini dulu cari tahu. Ibu udah ada gambaran belum? Apakah mau pakai KB pil, suntik, atau implan? Kalau misalnya suntik saya nggak bisa pulang balik terus ke bidan, Bu, soalnya saya sama suami itu kerja. Kalau pil gimana, Pak? Kalau pil nggak boleh soalnya kan kamu pelupa. Nanti kalau misalnya telat makan, mau jadi gimana? Berarti masalahnya itu ya, kalau pakai pil Ibu gak bisa karena pelupa. Kalau pakai suntik, Ibu gak ada waktu ya, jadi gak bisa teratur untuk pulang balik ke bidan. Mungkin solusi terakhir Ibu memakai implan. Nah, Ibu udah tahu belum pakai itu implan? Saya belum terlalu tahu, Ibu, kalau implan. Kalau boleh tahu, pengen dijelasin lagi sama Ibu. Baik, sini saya ada penjelasan mengenai alat-alat KB. Ibu, Bapak bisa lihat ini di sini ada yang namanya implan. Implan itu bentuknya apa dan pemakaiannya di mana? Nah, implan ini berbentuk tabung kecil yang isinya itu hormon untuk mencegah kehamilan. Bentuknya ini seperti ini, yang batang kecil. Nah, ada 3 jenis, ada 3 jenis juga. Ada yang 1, ada yang 2, dan ada yang 6. Nanti Ibu ada pilihan dulu nggak mau yang mana? Kebanyakan sih kalau yang pakai implan ada yang pakai yang 2 aja. Ibu kira-kira mau yang mana dulu? Saya mah yang sudah banyak dipakai aja Kalau loh. yang 2 aja kan ya. Nah, kalau yang 2 ini efektivitas KB-nya itu bisa sampai 3 tahun. Nah, dalam jangka 3 tahun itu misal belum 3 tahun Ibu dan Bapak mau punya anak lagi, itu bisa dicabut kapan saja. Ibu dan Bapak sebelum saya lebih lanjut menjelaskan tentang KB implan, Ibu ada riwayat penyakit nggak seperti hipertensi, diabetes yang kayak gitu ada nggak? Nggak ada ya, Pak ya? Berarti aman ya. Baik ya, saya jelaskan. Ibu kan di sini ada yang tidak bisa menggunakan implan. Sebelumnya Ibu dan Bapak sudah punya anak belum dan berapa tahun? Sudah. Ada berapa
Ada satu umurnya 4 tahun. umurnya 4 tahun. Berarti ibu sekarang memang sedang tidak menyusui, tidak mungkin hamil, dan yang tadi kesehatannya aman ya, nggak ada riwayat penyakit apapun. Ibu karena di sini ibu ada kemungkinan hamil atau tidak, pada saat nanti saya membuka IUD sekalian untuk tes kehamilan. Tes kehamilan ini untuk memastikan aja ibu sedang tidak hamil. Ibu dan bapak karena sekarang mantap ya ingin menggunakan implan, ibu udah tahu belum efek sampingnya apa saja? Belum tahu Bu, pengen tahu juga. Ini kan ada kemungkinan efek samping. Yang pertama itu ada bercak atau mempengaruhi pada siklus haid. Terus ada haidnya tidak teratur. Ini berhubungan juga dengan bisa jadi ibu kadang-kadang tidak haid dalam siklus 1 bulannya. Itu mungkin keluhan lain karena mungkin nanti ibu memakai implan dan menyesuaikan kembali memakai kabel hormonal, mungkin nanti ada sedikit pusing. Apalagi kan pemasangan implan ini dipasangnya itu dalam jaringan kulit. Nah, di jaringan kulitnya itu di tangan yang tidak dominan. Ibu tangan yang jarang dipakainya tangan yang mana? Sebelah kiri. Sebelah kiri. Berarti nanti dipasang di bawah kulit sehingga mungkin nanti sesudah pemakaiannya itu tebal, ada nyeri, mungkin efek sampingnya. Pusing ya tadi, terus ada mual juga mungkin bisa jadi hormonal. Jadi mempengaruhi hormon-hormon yang ada dalam tubuh untuk menyesuaikan. Itu mungkin efek sampingnya. Nah ibu, sesuai yang sudah saya jelaskan tadi bahwa pemasangan implannya itu di bawah kulit, jaringan kulit, di tangan. Nah ini ada pemasangan saja. Ini ada pemasangan dan pencabutan implannya di mana. Nah pemasangannya ini bisa sampai 5-10 menit aja. Nah, lanjut untuk saya menjelaskan gimana pemasangan dan pencabutan implan nantinya. Nah ibu nanti untuk pemasangannya di tangan kiri yang tidak dominan, di bawah jaringan kulit. Prosesnya itu 5-10 menit bu, gak apa-apa ya, bisa. Nah bisa diikuti, kemudian nah sebelum dipasang implan nanti disuntikan dulu anestesi agar tidak nyeri saat proses memasukkan atau memakai implan. Nah sesudah nanti saya menyuntikkan anestesi supaya tidak terasa nyeri, nah saya lalu masukkan nanti batang-batang implan. Nah sampai selesai nanti sampai berbahan sama saya itu udah selesai akhirnya. Pencabutannya itu lebih cepat dari pasangnya, bisa jadi lebih cepat, bisa jadi lebih lama juga karena nanti dilihat dari bagus-bagusnya pun. Ibu udah paham ya mengenai nanti pasang sama cabutnya bagaimana? Sudah gitu ya. Nah nanti kalau ibu sudah memakai alat kontrasepsi implan, ada hal apa saja yang harus diingat? Yang pertama itu kan efektivitasnya itu sampai 3 tahun. Nah itu harus segera dicabut kalau sudah 3 tahun. Tentunya kan rusak di dalam atau kadaluarsa. Yang kedua itu tentang efek samping yang sudah saya jelaskan tadi, ada pusing, mual, nyeri. Nah jika berlebih harus segera periksakan ke saya atau ke tenaga kesehatan yang lainnya. Takutnya efek sampingnya itu berlebih, takut yang berlebihan atau yang parah. Nanti kan takutnya ada apa-apa, jadi harus diperiksakan. Baik, mungkin itu saja penjelasan mengenai implan. Ada yang mau tanyakan dulu? Kalau buat pemasangannya bisa dilakukan kapan ya Bu? Nah, untuk pemasangannya mau kapan itu bisa dengan keinginan ibu. Sekarang kan saya periksa dulu ibu, cek tekanan darahnya sama cek sama saya nanti lihat dulu IUD-nya apakah bisa dicabut oleh saya atau enggak. Nah terus sekalian untuk tes kehamilan karena Ipan mau ganti KB jadi harus teskan dulu tidak hamil begitu ibu. Jadi sekarang saya periksa dulu dilihat IUD-nya. Dan untuk pemasangannya jika ibu tidak berkenan sekarang karena takut mungkin besok aja bisa ibu besok kesini lagi untuk pasangnya. Jadi sekarang pencabutan dulu IUD sama pemeriksaan kesehatan. Itu ya ibu. Mari ibu bisa di atas sama bebannya, kita bisa dulu kesehatan ibu. Yuk. Mari bu kesini. Bapak boleh tunggu di sana. Kesini bu. Kesini. Di depan aja bu mau ditensi ya.
pencabutannya, edukasi implantnya nanti kita kesini lagi. Ibu ngerti? Ibu dan Bapak, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Alhamdulillah sudah selesai mengenai informasi implan. Mungkin itu saja Ibu. Terima kasih sudah berkonsultasi ke sini. Terima kasih ya Bu.